Oke, siang. Yang pertama, untuk menganalisis, saya langsung ke bab 4 ya. Saya tidak bahas lagi yang bab 1 dengan bab 2, tapi saya langsung ke bab 4. Jadi tentang analisis you punya hasil penelitian. Nah, untuk menganalisis you punya hasil penelitian itu ada 3 tahapan. Jadi ada 3 tahapan. Itu you bisa lihat di you punya bab 3, atau kalau tidak saya rangkum di sini. Untuk menganalisis you punya tesis atau khususnya bab 4 itu ada 3 tahapan. Tahap yang pertama itu uji validitas dan reliabilitas. Nah, itu ada di halaman 28. Kemudian setelah uji validitas dan reliabilitas dilanjutkan dengan uji prasyarat. Nah, setelah uji prasyarat baru uji hipotesis statistik. Nah, saya jelaskan satu persatu nih. Uji validitas nanti pengertian dengan tujuannya itu lebih detailnya ada di bab 3-mu. Tapi saya kasih hanya gambarannya saja secara ringkas. Uji validitas dan reliabilitas itu uji untuk mengukur you punya kuesioner yang online itu. Kuesionernya ya, bukan jawaban dari kuesioner, tetapi kuesionernya, pernyataan-pernyataannya yang jumlahnya ada 20 itu diuji dulu. Apakah valid atau tidak? Apakah reliabilitas atau tidak? Nah, pengertian dari valid dengan reliable itu you bisa baca sendiri di you punya tesis bab 3-nya halaman 28. Gitu ya. Nah, untuk menentukan valid dan tidaknya itu, 2 tahap yang pertama ini hanya dilakukan lewat aplikasi SPSS. Caranya saya tidak tunjukkan bagaimana cara menghitungnya, tapi saya langsung tunjukkan hasilnya. Gitu ya. Itu yang pertama dulu. Lalu setelah kita menguji pernyataan-pernyataannya atau pertanyaan-pertanyaan yang berjumlah 20 itu, baru dilanjutkan ke uji yang kedua, yakni uji prasyarat. Nah, uji prasyarat ini maksudnya apa? Uji prasyarat ini maksudnya untuk menganalisis, mengecek bagaimana dengan jawaban dari pernyataan dari setiap responden, gitu ya. Jadi you punya responden jumlahnya ada 100 orang, dikali you punya pernyataannya ada 20, berarti ada sekitar 200. Gitu. Nah, itu dianalisis apakah itu normalkah atau tidak normal. Setelah itu dikatakan normal, kita harus cek lagi apakah dia itu linear atau tidak. Nah, cara untuk mengetesnya itu ada rumusannya di bab 3-mu, itu ada di halaman 31, 32, 33. Saya tidak tunjukkan bagaimana cara untuk membuat rumusannya, tapi nanti saya akan ini jelaskan secara rinci satu persatu, tapi nanti. Jadi sekali lagi yang pertama, tahapan pertama itu uji validitas dan reliabilitas, itu untuk mengecek pernyataan-pernyataannya yang berjumlah 20 itu. Nah, setelah itu dinyatakan valid dan reliable, baru dilanjutkan ke tahapan yang kedua, yakni uji prasyarat. Nah, uji prasyarat ini ada 3 tahapan. 3 tahapan. Yang pertama, kita menguji persepsi atau kita menganalisis persepsi dari para responden. Setelah itu kita menguji lagi normalkah jawaban dari para responden. Jangan sampai terkesan bahwa semuanya sudah disetting, gitu ya. Lalu yang ketiga, kita mengecek lagi dari setiap variabel yang ditanyakan itu apakah saling berhubungan atau memiliki keterikatan atau memiliki hubungan antara satu dengan yang lain atau tidak. Nah, itu uji prasyarat. Kalau ketiga prasyarat ini semuanya sudah dipenuhi, baru kita masuk ke tahapan yang ketiga, tahapan yang paling inti, yakni uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini apa? Yakni untuk menguji kita punya hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis itu dugaan sementara dari kita punya penelitian. Nah, penelitian kita ini kan ada kalau tidak salah di bab 2 bagian paling terakhir itu ada hipotesis. Apa itu hipotesis sebenarnya?
hipotesis itu adalah jawaban sementara dari tujuan penelitian kita. Jadi kita mau melakukan sebuah penelitian kan pasti ada tujuan. Nah, tujuan itu seharusnya sudah dijawab, harusnya penulis atau peneliti harus sudah bisa menduga kira-kira dia punya hasil penelitiannya seperti apa. Nah, dalam hal ini you punya ada di bab 2 bagian terakhir. Tetapi yang jadi persoalan adalah setelah saya mengecek, ternyata you punya hipotesis tidak menjawab you punya tujuan penelitian. Saya akan tunjukkan itu ya. Nah, ini you punya tujuan penelitian. Jumlahnya ada 2. Nah, tujuan penelitianmu ini agak sedikit berbeda dengan hipotesismu. Jadi, kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, hipotesis itu adalah jawaban sementara terhadap kita punya tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian kita dari sisi jumlah saja, dari sisi jumlah, tujuan penelitian kita itu ada 3. Gitu ya. Ada 1, ada 2, dan ada 3. Tetapi, hipotesismu itu hanya ada 2. Nah, ini yang mungkin kalau memang masih bisa dirubah, nanti harus kita rubah. Ya. Jadi sekali lagi, apa itu hipotesis? Hipotesis ini adalah jawaban sementara dari tujuan yang ini. Jadi contoh, untuk mengetahui tujuan kita nih ya, untuk mengetahui pengaruh dari pemanfaatan media pembelajaran online WhatsApp dan kemandirian siswa terhadap hasil belajar. Ini kita harus tahu kira-kira kita harus sudah bisa menduga jawabannya apa kira-kira ini. Nah, ini harus dituangkan ke dalam bentuk pernyataan yang disebut dengan hipotesis. Dan hipotesis biasanya selalu berbentuk negatif. Gitu. Hipotesis sekali lagi dia umumnya berbentuk negatif. Nah, contoh seperti ini, tidak terdapat pengaruh dan seterusnya. Tetapi harusnya ada 3. Hanya nanti ini mudah-mudahan kalau memang masih bisa dirubah, kita nanti akan rubah saja. Nah, sekarang kita kembali lagi ke tujuan. Sekali lagi tujuanmu ada 3. Nah, tujuan ini akan dijawab melalui hasil uji hipotesis statistik. Nah, uji hasil hipotesis statistik hanya bisa dilakukan kalau 1. Tahap yang pertama sudah selesai dan pernyataan-pernyataan kuesioner yang berjumlah 20 itu dinyatakan valid dan reliable, gitu ya. Kedua, uji hipotesis statistik hanya bisa dilakukan kalau dia sudah memenuhi uji prasyarat. Uji prasyarat itu uji sebagai syarat utama sebelum masuk kepada inti dari pengujian penelitian. Nah, kalau dua tahapan ini sudah dilaksanakan, maka kita bisa melanjutkan ke tahapan uji hipotesis statistik. Nah, uji hipotesis statistik khusus untuk penelitianmu ya, ini khusus untuk penelitianmu. Itu sekali lagi pada umumnya digunakan untuk menjawab pertanyaan atau tujuan dari penelitianmu. Itu ada 3. Yang pertama, uji T. Nah, uji T ini digunakan untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Ini ya. Oke. Jadi pertanyaan tujuan dari yang pertama ini akan dijawab melalui hasil uji T. Nah, bagaimana cara melakukan uji T itu nanti lebih detailnya. Kemudian apa itu uji T? Uji T itu you bisa baca di you punya bab 3 halaman uji hipotesis halaman 33. Definisinya apa, kemudian bagaimana cara mengambil kesimpulan, itu ada semuanya di halaman 33. Oke. Nah, kita lanjut. Kemudian selain uji T, ada juga yang namanya yang kedua, uji koefisien korelasi. Ini maksudnya hanya untuk mengetahui hubungan antara variabel X1, X2, dan X3. Nah, itu akan
kita uji melalui sebuah metode yang namanya uji koefisien korelasi. Nah, uji koefisien korelasi ini nanti akan menjawab tujuan penelitianmu yang nomor 2. Ini ya, untuk mengetahui dan seterusnya. Ini akan untuk mengetahui level tingkatan pengaruh ini bisa dijawab atau bisa diketemukan jawabannya melalui pengujian koefisien korelasi. Gitu ya. Jadi kalau yang pertama tadi melalui uji T, kalau yang nomor 2 itu melalui uji koefisien korelasi. Lalu yang ketiga itu namanya uji koefisien determinasi. Nah, yang ketiga ini digunakan untuk menjawab tujuanmu yang ketiga. Untuk mengetahui besaran persentase. Nah, besaran persentase itu hanya bisa diketahui melalui yang namanya uji koefisien determinasi. Bagaimana caranya itu nanti detailnya nanti di bagian berikut. Nah, sekali lagi ketiga proses ini, pengujian hipotesis ini hanya bisa dilakukan kalau uji validitas dan reliabilitasnya sudah dan hasilnya valid dan reliable. Lalu uji prasyaratnya juga sudah dilakukan. Yang pertama itu ada deskriptif, ya, pengujian deskriptif, kemudian normalitasnya itu kebetulan. Nah, khusus untuk normalitas ini ada beberapa cara ya bisa digunakan. Umumnya orang biasa menggunakan yang namanya normalitas menggunakan grafik p-plot. Tapi khusus you punya di sini, you sudah memilih normalitas Kolmogorov-Smirnov. Nah, yang berikutnya lagi untuk linearitas, semua prosedur atau bagaimana caranya melakukan pengujian atau menganalisis, melakukan tahapan analisis semua yang sudah ada di sini, itu semuanya sebenarnya sudah lu tulis di bagian bab 3, gitu ya. Semuanya sudah ada di lu punya skripsi bab 3, itu seluruh panduannya ada di situ. Bagaimana cara menyimpulkan, atau apa yang menjadi landasan, atau bagaimana rumusannya, semuanya sudah ada di bab 3. Nah, kalau semuanya yang di bab 3 ini lu sudah kuasai, nah sebenarnya lu bisa tinggal lebih mudah. Hanya karena di bab 3 umumnya itu berupa rumusan-rumusan, ya rumusan yang normal, makanya akan lebih sulit. Nah, dalam you punya penelitian ini nanti semua perhitungan tidak menggunakan rumusan manual tetapi menggunakan aplikasi SPSS, gitu ya. Tinggal sekarang you harus hafal di luar kepala bagaimana cara mengambil kesimpulan dari setiap proses. Contoh, untuk uji validitas, cara mengambil kesimpulannya bagaimana? Kemudian untuk uji T, koefisien korelasi dan seterusnya. Nah, itu harus dikuasai karena ya bisa saja nanti pembimbing akan menanyakan. Nah, itu ada semuanya di bab 3. Yang penting you kuasai betul-betul pasti bisa. Oke, ya, itu pengantarnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang ke bagian yang inti.